Ini tidak ada itu aliran-aliran, apalagi aliran Bung Karno lah. Bung Karno itu adalah presiden pertama kita. Betul. Ya kan? Kalau Bung Karno masih hidup, dan pasti dimarahin itu orang-orang yang mengatakan kalian itu minjam nama saya aja nih. Iya. Kenapa? Karena saya nggak pernah membuat agama-agama baru. Kalian inilah agama baru ini. Dia bukan ajaran Islam. Iya. Gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoga Putra di episode ke-26 Alon-Alon Podcast Gaza Management. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang polemik, tentang aliran sesat dan polemik yang ada di pesantren. Karena banyak hari ini kita temukan berita-berita di media sosial, di berbagai platform yang lainnya, bahwa di pesantren itu sekarang banyak yang aliran sesat, menyesatkan umat, bahkan santri-santri banyak yang terjerumus kepada LGBT begitu. Nah, kali ini aku sudah kedatangan bintang tamu yang hebat, yaitu Dr. Muhammad Asubli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah Yoga. Sehat. Gimana Yoga juga sehat kan? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ini kita mohon maaf Ustadz kalau waktunya telat, ngaret. Iya, nggak apa-apa Yoga. Dari perjalanan dari kampus ya lumayan macet juga Ustadz. Iya. Saya ngucapin terima kasih juga nih sudah diajak untuk podcast Alon-Alon ya. Alon-Alon Podcast di Gaza Management. Betul. Ini merupakan episode ke-26 Ustadz. Oh, 26 sudah terlalu jauh ya. Alhamdulillah. Kemarin kita di episode 25 bahas LGBT sama Ustadz psikolog Ustadz Abdul Adha. Baik. Di situ ada hal yang tak terduga yang kita alami, kita dapat musibah saat 3 jam setelah kita upload video itu di Instagram, Ustaz. Baik. 3 jam setelah itu Instagram kita hilang. Langsung di take down. Ya, memang biasa begitu, langsung di take down. Ya betul. Instagram hilang dan itu nggak bisa dikembalikan. Iya. Terpaksa kita buat Instagram baru. Cadangan Instagram baru. Ya memang begitulah. Ujian kita. Iya betul. Jadi walaupun hal itu terjadi, tapi kita sampaikan ke teman-teman jangan patah semangat untuk betul. tetap berkarya dan menyebarkan kebaikan. Betul sekali. Mudah-mudahan ini nggak terulang lagi di konten yang ini. Amin. Insyaallah enggak. Oke. Gimana pendapat Ustadz tentang polemik yang ada di pesantren hari ini? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Betul Yoga ya. Kadang banyak orang tua ingin meletakkan anak-anaknya ke pesantren dengan niatnya baik. Apa dia ingin menjadikan anak ini soleh dan soleha, berbakti terhadap agama dan negara. Tapi terkadang kebaikan yang diawali dari orang tua ini tercederai, dikotori oleh tangan-tangan yang ingin menghancurkan, merusak agama kita. Akhirnya orang-orang yang nggak suka dengan agama Islam, dia pinjam tangan umat Islam, yang mana tangan ini bisa tanda kutip dibayar, maka lewatlah mereka jalur pesantren. Karena pesantren ini adalah basic awal untuk anak-anak ingin menjadikan dirinya mengenal agamanya itu sendiri. Karena kan kita tahu kan Yoga kan, anak-anak di pesantren itu kan anak-anak usia yang katakanlah setelah SD atau madrasah ibtidaiyah kan begitu. Nah, akhirnya mereka pinjamlah tangan-tangan yang tak bertanggung jawab ini untuk menghancurkan generasi kita ini. Maka mulailah mereka memasuki pemahaman-pemahaman yang sesat. Jadi pemahaman-pemahaman sesat ini sebenarnya Yoga bisa kita lihat dari 3T. 3T. Bukan 3 triliun ya. Ini 3T ini apa? 3T yang pertama itu adalah tasbih. Tasbih itu maksudnya adalah keyakinan yang mengajarkan orang Allah sama dengan makhluknya. Dan itu keyakinan aliran yang sangat-sangat sesat sekali. Bukan sangat satu sesat aja, tapi sangat-sangat sesat. Kenapa? Karena bagi kita ya Yoga, umat Islam, akidah kita yang baik itu adalah kita sebagai manusia yang dikenal dengan makhluk, meyakini Allah sebagai Khalik pencipta kita itu nggak sama.
maka semua orang pasti hafal ayat Allah menyebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa maknanya? Maknanya adalah Allah itu tak sama sedikit pun yoga dengan makhluknya. Betul. Kalau makhluknya, kita ini kan makhluk nih. Yoga makhluk, manusia, saya makhluk. Kalau makhluknya duduk, sekarang kita lagi duduk santai. Maka Allah mustahil duduk seperti kita. Betul. Kenapa? Karena Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, betul. Kalau ada makhluknya yang tidur malam atau siang, maka Allah mustahil tidur. Makanya ada ayat kursi disebut dengan sinatu walanau. Allah tuh nggak tidur. Artinya apapun yang dilakukan oleh makhluk seperti kita manusia ini, maka Allah mustahil seperti itu. Itu aja keyakinan kita. Nah, jadi orang-orang yang memiliki aliran sesat ini dia menyamakan, menyerupai Allah sama dengan makhluknya. Betul. Ini pemahaman yang sangat fatal sekali sesatnya. Iya, di beberapa tahun belakangan kan ada itu yang viral yang menyebutkan Allah di atas, yang bersemayam di arasy. Itu pernyataan-pernyataan yang sangat keliru dan fatal serta sesat. Mengapa demikian? Sekarang kita berada di lantai 2 kafe ini, yoga kan? Iya. Berarti kita ada di atas. Ada di atas. Di bawah kita kan ada orang. Ada orang. Ada resepsionis, betul. Ada pegawai yang ada di kafe ini. Artinya atas bawah itu adalah sifat kita makhluk. Kalau kita tarik lebih luas lagi, langit itu di atas kita. Ada makhluknya kan? Ada. Yaitu malaikat. Bahkan ada juga manusia kan begitu, Nabi Isa alaihissalam. Maka sifat atas bawah itu mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat atas sama bawah Allah yang menciptakan. Sebelum Allah menciptakan atas dan bawah, langit dan bumi, Allah sudah ada belum? Sudah ada. Berarti Allah sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan. Maka ketika langit dan bumi Allah ciptakan, Allah tetap ada tanpa membutuhkan langit dan bumi. Betul. Kenapa? Karena bagi Allah sebelum langit ini ada, Allah udah ada. Berarti ketika langit udah ada, tetap Allah ada tanpa membutuhkan langit. Iya. Jadi kemarin yang yoga sampaikan itu pemahaman mengatakan Allah ada di atas, berada di atas arsy, itu pemahaman yang sangat sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena arsy lagi-lagi adalah ciptaan Allah. Yang disebut dengan ciptaan itu yoga adalah sesuatu dari tidak ada menjadi ada dan akan tiada. Oh, Yoga tahun 1945 udah ada belum? Belum. Kalau udah ada berarti sehidup sama Bung Karno kan begitu kan? Iya betul. Artinya yoga dari tidak ada. Sekarang 2023 yoga ada. Saya juga ada. Dan akan tiada ketika malaikat maut menjemput kita. Artinya ciri daripada makhluk itu adalah dari tidak ada menjadi ada dan akan tiada. Sama arsy itu makhluk Allah. Dia dulu tidak ada. Sekarang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berkehendak akan meniadakan arsy ini. Maka sebelum arsy ini Allah ciptakan, Allah sudah ada. Kenapa? Karena kita tahu kan sifat Allah itu wujud. Ada. Berarti sebelum arsy Allah ciptakan, Allah sudah ada. Setelah arsy Allah ciptakan, Allah tetap ada tanpa membutuhkan arsy. Kenapa? Karena sebelum arsy aja ada, Allah sudah ada. Ketika Allah ciptakan arsy, tetap Allah ada tanpa membutuhkan arsy. Jadi sederhana saja kita memikirkan, jangan terlalu memikirkan segala sesuatu zat terhadap Allah juga. Mengapa? Karena jangankan menjangkau hakikatnya Khalik, pencipta yaitu Allah, menjangkau hakikat sesama makhluk saja yoga, kita nggak akan sanggup. Demi Allah kita nggak sanggup. Contoh, malaikat Jibril. Malaikat Jibril, anak MDA tahu kalau wujud aslinya itu memiliki 600 sayap. Satu sayapnya Jibril itu kalau dikepakkan, dibentangkan, dibuka, itu tertutup antara barat sampai timur. Satu sayapnya. Tadi Jibril punya berapa sayap? 600. Satunya kalau dibuka tertutup barat sampai timur. Kebayang nggak kita? Nggak kebayang. Bukti nggak kebayang tuh mana? Nabi Muhammad. Ketika Jibril menampakkan wujud aslinya, menyampaikan wahyu pertama, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, kata Nabi, aku nggak bisa baca. 3 kali Jibril mengajarkan kalimat itu dengan wujud asli Jibril yang punya 600 sayap, apa yang terjadi? Nabi Muhammad pingsan. Sekaliber, semulia, sehebat Nabi Muhammad saja nggak kuat melihat Jibril. Apalagi kita manusia biasa. Itu contoh Jibril. Contoh lain lagi nih, menjangkau hakikatnya makhluk. Pertanyaan saya tadi, Jibril itu makhluk atau tidak? Makhluk seperti Jibril saja kita nggak bisa menjangkau. Bagaimana kita mau menjangkau hakikatnya Allah. Itu contoh satu aja yoga. Contoh kedua misalnya, ada namanya ruh.
Ruh. Kita tahu ruh kan? Oke. Yang kita ketahui tentang ruh itu apa? Kalau ruh ini berpisah dari jasad ini, maka jasad ini sudah berubah menjadi mayat. Mayat, betul sekali. Tapi kalau sekarang ruh ini masih menyatu dalam tubuh kita, maka ini anggota tubuh kita. Kalau keluar, maka ini mayat. Okay. Itu saja yang kita ketahui kan. Betul. Atau mungkin lebih jauhnya kita mengetahui tentang ruh itu, kalau dia orang beriman di alam barzah tempatnya illiyin, orang kafir tempatnya sijjiyin. Itu saja kan. Tapi apakah ruhnya subli, ruhnya yoga sama seperti sekarang ini, pakai kacamata, pakai peci, badannya tinggi, apakah kita bisa menjangkau itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya Allah katakan, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang ruh. Qul, katakanlah bahwa ilmu tentang ruh itu aku memberikan illa qalil. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Aku memberikan ilmu tentang ruh hanya sedikit. Sedikit saja kita. Sedikit saja. Nah, pertanyaan saya adalah, ruh itu makhluk atau tidak? Makhluk. Makhluk seperti ruh saja nggak bisa kita jangkau. Bagaimana mau menjangkau hakikatnya Allah. Nah, terakhir nih, misalnya saya buang air besar. Oke. Buang air besar. Bisa nggak saya mengontrol, memanage ketika saya buang air besar tanpa buang air kecil juga? Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali kalau kita buang air kecil tanpa buang air besar, banyak orang bisa. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak orang buang air besar, BAB, kalau orang kita bilang berak misalnya, bisa nggak buang air besar tanpa buang air kecil? Jadi ketika lagi buang air besar nih, wahai air kecilku jangan kau keluar ya karena aku mengeluarkan air besar. Bisa nggak kita manage itu, kita kontrol? Nggak bisa. Nah, sekarang pertanyaan, aktivitas buang air besar sama buang air kecil itu aktivitas siapa? Aktivitas makhluk. Makhluk kita kan, manusia kan. Nah, aktivitas itu saja nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita manage, nggak bisa kita setting. Bagaimana dengan hakikatnya Allah? Jadi kita nggak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi itu ciri-ciri orang pertama yoga, tasbih. Orang-orang aliran sesat dia selalu menyerupai Allah dengan makhluknya. Kalau menyerupai Allah dengan makhluknya yoga, pasti hang otaknya. Betul. Percayalah, sangat nggak bisa orang menjangkau hakikatnya Allah. Karena makhluk aja seperti tadi nggak bisa. Bagaimana menjangkau hakikatnya Allah? Saya punya teman, dia nggak mau sholat juga sebelum ketemu Allah katanya. Bayangkan loh, jadi nggak mau sholat sebelum ketemu Allah. Jadi bagi dia ingin lihat dulu Allah baru bisa sholat. Bayangkan kalau dia seorang ayah misalnya juga punya istri, punya anak 2 atau 3, 5 orang sesat semua. Betul. Kan begitu. Karena ayah itu adalah salah satu pemimpin dalam keluarga terkecil kan. Jadi dia nggak mau sholat sebelum ketemu Allah. Itu aliran menyimpang, sesat. Kenapa? Karena bagi kita sholat itu ada prinsip namanya ihsan. Ya. Ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarah. Kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Seakan-akan. Fa in lam takun tarah, fa innallaha yara. Kalau kita nggak lihat Allah, maka Allah melihat kita. Betul. Jadi udah kita yakini aja nanti kita sholat maghrib, kita sholat isya, udah yakini aja Allah melihat kita, selesai. Jadi jangan mencari-cari hakikat Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pengen pergi ke Pakistan lah, pengen pergi ke daerah-daerah Arab, pengen mencari Allah. Itu pasti hang otaknya tuh. Kenapa? Gak akan kejangkau dia. Begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mendeteksi aliran-aliran sesat dimanapun, termasuk di pesantren yoga ya, adalah penyimpangan kedua itu. Lihatlah setelah tasbih, dia itu takfir. Takfir itu apa? Suka mengkafirkan orang juga. Jadi kafir itu kan keluar dari Islam kan. Jadi kalau kita nggak sepaham nih, dibilang kita keluar dari Islam. Betul. Padahal persoalan furu'iyah saja. Apa itu furu'iyah? Persoalan cabang. Bukan usuliyah. Usuliyah itu batang. Yang paling asal. Tapi furu'iyah itu misal, yang ini tak bekunut, yang ini bekunut. Nah, yang dibilangnya yang tak bekunut kafir. Itu kan nggak boleh. Padahal persoalan furu'iyah saja. Betul. Nah, teman-teman yang bekunut akhirnya berkelahi sesama. Antara bekunut sama yang tidak bekunut. Yang ketawa siapa? Yang tak sholat subuh. Ya kan? Bekunut mau tan bekunut tetap sah. Yang tak sah itu tak sholat subuh. Betul aja. Nah, jadi orang kalau berbeda pemahaman dengan kita, dia selalu mengkafirkan. Orang misalnya pergi berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah misalnya kan yoga, maka bagi dia berziarah itu adalah sesuatu perbuatan musyrik. Kita berziarah, mengunjungi Nabi Muhammad, mengunjungi para wali Allah, bukan menyembah kubur.
Bukan. Betul. Jadi orang ini salah pikir. Dia pikir kita berziarah itu menyembah kubur. Bukan. Kita berziarah itu pertama mengingat kematian. Betul. Yang kedua, kita itu minta sama Allah agar orang berada di alam barzah diberkahi, dirahmati, dan diampunkan oleh Allah. Kan itu hadis Nabi. Waladun soleh yad'ulah. Anak soleh mendoakan orang tuanya. Jadi boleh kita berdoa, berziarah kita. Mungkin dia wali Allah. Oh, dalam kehidupan dia selama dia hidup, ternyata dia melakukan kebaikan. Kita contoh kehidupan kita yang dia yang dulu. Contoh misalnya kita berziarah kepada makam Buya Hamka misalnya. Lalu kita kenal, oh ternyata Buya Hamka ini dulu adalah orang yang baik, pujangga sejati. Saking hebatnya pujangga, dia membuat novel kan, bestseller. Tenggelamnya kapal, On the Way. Buat film, akhirnya filmnya meledak. Begitu. Hayati, Zainuddin kan begitu kan. Nah, kita lihat, oh ternyata Buya Hamka seorang pujangga hebat. Tak hanya pujangga, Buya Hamka juga seorang yang mampu menulis tafsir. Betul. Sampai-sampai ada tafsirnya Al-Azhar. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita kenang, oh inginlah kita pengen seperti Buya Hamka. Berziarah kita ke kuburnya. Itu perbuatan baik. Bagi orang ini, mengatakan kita berziarah, kafir. Itu dia. Dia suka menggampangkan, mengkafirkan orang. Padahal kan kafirnya keluar dari Islam. Nggak boleh itu. Nah, yang terakhir itu, dan kalau kita mengkafirkan orang, kita juga kafir. Bisa jadi kan begitu. Karena mendeteksi orang itu keluar dari Islam bukan kapasitas kita. Betul. Kita tuh hanya dai, mengajak orang. Kita itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, mengajak orang. Yang menentukan al-hakim Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh ada teman kita nih yoga yang katakanlah berbeda keyakinan dengan kita. Jangan kita bilang, kau masuk neraka. Nggak boleh. Karena boleh jadi nanti di akhir hayatnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, akhirnya dia lebih mulia daripada kita. Betul. Maka siapapun teman-teman kita yang berbeda keyakinan, ataupun dalam satu sesama Islam, kita harus hargai. Bukankah kita tahu yoga ya, maaf seorang wanita pezina, ketika melihat ada seekor binatang yang najis, anjing, kehausan, lalu dia kasih seteguk air untuk anjing tersebut, lalu diminum anjing tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Wanita yang pelaku maksiat ini diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dengan binatang yang sekelas anjing pun yang haram, kita harus berbuat baik. Tentu dengan kaidah-kaidah yang baik juga kan begitu. Maka kita nggak boleh mengkafirkan orang, mengatakan orang yang berbeda dengan agama kita ini dia akan masuk neraka. Nggak boleh kita kapling-kapling surga, karena surga itu luas. Ya kan? Iya, betul. Dikumpulkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, lebih luas lagi surga kalau dijumlahkan. Jadi kita tuh pengen masuk surga sama-sama, bersama-sama. Nggak boleh mengkafirkan orang lain. Nah, begitu. Nah, yang terakhir itu adalah tabdi'. Tabdi' itu apa? Yoga. Aliran-aliran yang sekarang dekat ini adalah suka membid'ah-bid'ahkan orang. Betul. Membid'ahkan apa? Mengadakan sebuah perbuatan yang tak pernah dilakukan Nabi. Jadi dia pikir kita ini tak mencontohkan Nabi. Padahal kita ini kan belajar dengan ulama. Betul. Kita kan nggak mungkin langsung kepada Nabi kan juga? Iya, betul. Karena usia kita dengan Nabi sudah 14 abad, sudah berpisah kan? Betul. Jadi mereka harus kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Betul. Yang mengajarkan hadis Nabi siapa? Guru kita. Guru kita siapa? Gurunya lagi sampai kepada bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dia itu selalu mengatakan bahwa kalau bukan dilakukan Nabi, bid'ah. Padahal banyak ya perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan Nabi, dilakukan oleh sahabat dan Nabi membolehkan. Contoh misalnya, ketika kita sholat, pada saat kita takbiratul ihram ya yoga ya, di situ kan kita katakan ini wajah lillahi fatoros samawati wa ardh. Itu bukan Nabi yang mengajarkan, tapi ketika Nabi sholat, ada sahabat mengucapkan itu. Akhirnya dalam keadaan sholat Nabi melihat langit Allah itu terbuka dan turun para malaikat. Selesai sholat apa kata Nabi? Siapa yang menyebutkan ini wajahiyya lillahi tadi? Saya Rasulullah, kata sahabat. Apakah Nabi marah? Tidak. Karena Nabi gak pernah mengajarkan, Nabi gak marah. Tapi Nabi memuji sahabat itu dengan mengatakan, aku tadi melihat langit Allah terbuka dan turun malaikat rahmat dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Gak pernah dilakukan Nabi pun, tapi dilakukan oleh sahabat dan Nabi merestui, maka itu perbuatan yang baik. Bilal bin Rabah ketika Nabi Mi'raj, Nabi melihat sendalnya Bilal itu setengah ada di surga. Juga. Bayangkan, sendalnya Bilal itu sudah di-booking di surga. Sudah di-booking dah. Itu baru sendalnya, apalagi badannya Bilal kan sudah ada di surga.
Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini sendal siapa? Ini sendalnya Bilal. Apa amalan dia sampai-sampai sendalnya ini sudah ada di surga? Ternyata dia ketika berwudu tak pernah putus sholat sunat wudu. Jadi perbuatan-perbuatan yang mungkin tak pernah dilakukan Nabi, dilakukan oleh Nabi, dan itu perbuatan baik, maka harus kita lakukan. Tidak boleh membid'ahkan orang, karena dalil membid'ahkan orang ujung-ujung kullu bid'ah dolalah. Dolalah itu apa tuh? Sesat. Kullu dolalah finnar. Ujung-ujungnya apa? Disuruhnya lagi kita masuk neraka. Nggak boleh kita memvonis orang masuk neraka. Begitu. Betul. Dan bid'ah itu pun saya tertarik ketika nonton film Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik, betul. Film Sang Surya waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dia ngajar di sekolah, kalau orang dulu di film itu bilangnya sekolah kafir karena sekolah Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah ngajar di sana, dan dia buka sekolah sendiri pakai sistem belajarnya ada kursi, ada meja. Baik. Pakai Kiai Haji Ahmad Dahlan dia pakai jas. Datanglah seorang kiai dari saya lupa dari mana dia datang, kiai ke sekolah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dia bilang, ini sekolah kamu sekolah kafir. Sekolah kafir. Kenapa kiai mengkafirkan sekolah saya, kata Ahmad Dahlan. Karena kamu sekolah pakai kursi pakai meja, pakai papan tulis segala macam. Nabi dulu nggak pernah buat kayak gini, kata dia. Lalu bertanya balik lah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, tadi kiai kesini jalan kaki ya? Oh enggak, ngapain saya ngabiskin tenaga jalan kaki ke sini? Terus kiai naik apa? Naik kereta. Lah kereta buatan siapa? Buatan kafir kan? Langsung terdiam. Jadi memang orang-orang begitu tuh ya Yoga ya. Kalau kita balikkan lagi dengan dalil lagi, mereka itu akan mengatakan, oh itu kan persoalan duniawi. Betul. Kami pakai mobil, pakai motor itu duniawi. Ini kan yang dikatakan bid'ah ini persoalan agama katanya. Jadi ada aja akal mereka, sebenarnya mereka tuh sudah mati kutu. Betul. Maka mencari-carilah akal supaya membenarkan perbuatan dia itu. Betul. Jadi akhirnya apa yang terjadi ya Yoga ya? Berselisihlah sekarang banyak masjid-masjid, bahkan pesantren-pesantren berselisih antara satu dengan yang lainnya. Gara-gara persoalan apa? Persoalan furu'iyah lagi-lagi. Misalnya nanti ini sebentar lagi ya kan Maulid Nabi. Ya kan mereka melarang. Ada teman-teman kita yang mereka menghormat, dia tidak melakukan Maulid Nabi tapi tidak menyalahkan. Betul. Itu saya salutnya. Tapi kalau kelompok yang membid'ahkan ini dia menyalahkan, mengatakan bahwa tidak pernah dilakukan Nabi SAW itu mengingat-ingat kelahiran dia. Padahal kan Nabi itu, beliau itu kan puasa hari Senin. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah kenapa engkau puasa hari Senin? Daka yauma wulidtu wa yauma yub'atsu hayya. Hari di mana aku dilahirkan. Berarti Nabi mengingat-ingat happy birthday dia dengan cara puasa. Dengan cara berpuasa. Maka kita disunahkan puasa. Cukupkah kita puasa untuk bisa mencintai Nabi Muhammad? Maka orang buat dengan acara yang besar. Dengan niat benar-benar mencintai Nabi Muhammad. Kalau kita sudah dekat dengan orang yang kita cintai, insya Allah dia akan berkumpul dengan orang yang dia cintai di surganya Allah. Tapi kalau seandainya ada orang ya, berkumpul dengan orang-orang satu kaum dia kumpul dengan orang-orang yang pelaku maksiat, pelaku kejahatan, maka dia akan berkumpul dengan orang kejahatan itu sendiri. Betul. Maka ada istilah kan, kalau kita bermain dengan tukang parfum, maka kita kecipratan wanginya kan. Tapi kalau berkawan dengan tukang mabuk, maka ketika datang Satpol PP, polisi, walaupun kita nggak mabuk, tapi hidup berkumpul sama orang mabuk, kita pasti dibawa, ditangkap. Betul. Nah, jadi inilah pemahaman-pemahaman ya Yoga ya, yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, dan ini harus kita edukasikan lewat podcast ini begitu. Betul. Jadi kalau ini kan ada lagi nih Ustaz, pesantren yang viral. Iya. Yang ngebolehin perempuan khutbah Jumat. Baik. Saf sholatnya direnggangkan, perempuan boleh setara sama safnya, dan ada Yahudi juga di dalam begitu. Bahkan dia bilang dia menganut mazhab Bung Karno. Gimana tuh Ustaz? Baik. Selanjutnya Yoga ya, produk jadi begini. Orang Yahudi itu dia itu tidak akan pernah senang dengan kita umat Islam. Dan itu dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Walan tardu ankal Yahud.
Mereka orang Yahudi itu tidak akan pernah senang dengan kita. Hatta sampai kita itu mengikuti ajaran mereka. Jadi dia cari nih tokoh-tokoh yang tanda kutip bisa dia bayar, lalu dia berikan subsidi, dia berikan duit sebesar-besarnya untuk apa? Untuk menghancurkan ajaran-ajaran yang sesungguhnya ajaran yang baik. Maka muncullah tadi pesantren yang membolehkan wanita khotib Jumat. Mana ada cerita dari dulu? Perempuan itu kodratnya, fitrahnya adalah mereka di bawah laki-laki. Betul. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam agama. Tapi ingat, Islam tidak juga melarang perempuan itu untuk bermuamalah. Betul. Bermuamalah dalam artian apa? Mencari rezeki, mencari pekerjaan di luar tidak dilarang. Karena Nabi SAW itu pernah menyuruh Asma binti Abu Bakar untuk bekerja mengambil makanan ketika Nabi di Gua Sur. 3 hari 3 malam. Artinya Nabi itu membolehkan perempuan itu untuk beraktivitas bermuamalah. Tapi kalau dalam hal agama, din, maka perempuan itu tidak boleh menjadi imam kalau di belakang ada laki-laki. Betul. Kapan dia bisa menjadi imam kalau makmumnya seluruhnya perempuan? Kapan dia menjadi khotib kalau seandainya dia itu semua jamaahnya itu adalah perempuan? Betul. Perempuan. Tapi kalau seandainya ada yang laki-laki, maka dia diharamkan untuk menjadi khatib, imam. Kenapa? Sebenarnya ya, Yoga ya, secara sederhana saja, psikologi aja kita saksikan deh. Perempuan ini sesuatu yang memikat dalam konotasi negatif kalau laki-laki memandang kalau di depan dia. Betul. Bayangkan kalau seandainya perempuan di depan, lalu menjadi imam, di belakang perempuan itu adalah laki-laki, apa yang terjadi? Tak akan selesai sholatnya. Kenapa? Karena pikirannya bercabang-cabang menyaksikan, melihat apa yang ada di lekuk tubuh perempuan tersebut. Maka inilah sebenarnya esensi perempuan itu di belakang. Betul. Bahkan kan ada hadis Nabi kan, sebaik-baik saf laki-laki ada di depan, sebaik-baik saf perempuan ada di belakang. Apa artinya? Berarti Nabi menyuruh perempuan itu di belakang. Betul. Jangan dibaur seperti pemahaman yang sekarang terjadi begitu. Akhirnya dia sekarang petantang-petenteng ingin menantang Majelis Ulama Indonesia. Saya yakin ya, Yoga, dia memang ada yang backup. Besar-besaran backup. Kenapa? Karena ketika tanggal 1 Muharram kemarin sudah berani secara terbuka dia mengundang orang Yahudi dengan menggunakan baju logo Yahudi tersebut. Diberikan ruang, diberikan tempat malah untuk berbicara orang Yahudi. Tak hanya itu, ada lagi salah satu tempat, salah satu orangnya diberi ruang untuk bicara, untuk menjelekkan Majelis Ulama Indonesia. Meskipun pakai kiasan, tapi orang-orang yang mengerti kayak kita ini tahulah dia ingin menjelekkan Majelis Ulama Indonesia. Kalau sudah Majelis Ulama Indonesia sebagai tempat perkumpulan ulama yang ada di Indonesia dihina, dicaci maki, maka sudah dipastikan orang mencaci maki ini adalah terindikasi aliran sesat. Gitu. Jadi tidak ada itu aliran-aliran, apalagi aliran Bung Karno lah. Bung Karno itu adalah presiden pertama kita. Betul. Ya kan? Kalau Bung Karno masih hidup, dan pasti dimarahin itu orang-orang yang mengatakan kalian itu minjam nama saya aja nih. Iya. Kenapa? Karena saya nggak pernah membuat agama-agama baru. Kalian inilah agama baru ini. Dia bukan ajaran Islam. Gitu. Jadi pas lihat video itu, Ustadz, saya langsung kepikiran, wah, saya belajar di pesantren 6 tahun. Saya pesantren di Kampar, Ustadz. Belajar 6 tahun di pesantren, saya nggak pernah tahu kalau ada mazhab Bung Karno. Tapi yang kita herankan, Ustadz, masih ada zaman sekarang yang ngebelain orang seperti itu. Contohnya yang kita tengok di ILC, di TV One. Bahkan mereka berdalil yang seperti tadi, kita manusia tidak bisa mengatakan orang sesat, ya, tidak bisa mengatakan orang itu masuk neraka karena dia gitu. Nah, itulah orang-orang yang selanjutnya pemahaman yang sesat itu adalah orang liberal. Jadi ada istilahnya Yoga ya, spilis. Spilis itu sekularisme, liberalisme, pluralisme. Sekularisme itu orang-orang yang memisahkan agama dengan negara. Ya sudah, kita negara-negara aja, agama-agama, nggak usah kita campur adukan agama dan negara. Itu nggak bisa. Negara harus hadir untuk mengakomodasi kepentingan agama. Contoh, ketika orang berangkat haji, negara harus ikut campur. Ketika orang puasa, negara ikut campur. Alhamdulillah Indonesia ini 5 rukun Islam kita, alhamdulillah negara kita ikut campur. Ketika masuk Islam orang, maka Kementerian Agama yang mengurusi. Yang kedua, rukun Islam kedua, sholat. Ketika orang melaksanakan sholat, mendirikan masjid, maka harus ada izinnya dari Kementerian Agama. Ketika orang berpuasa, maka
dilakukanlah sidang isbat kan, Betul. untuk menetapkan satu Ramadan, maka negara hadir. Kemudian orang berzakat, ada Basnas sekarang, Badan Amil Zakat, jadi negara ikut campur. Kemudian haji diakomodasi. Jadi nggak boleh kita pisahkan agama dengan negara. Betul. Karena Indonesia ini bukan negara sekuler. Iya. Itu dia. Yang kedua apa? Plural. Yaitu menjamak. Jamaknya apa maksudnya? Dia mengatakan semua agama sama. Jadi yoga mungkin teman-teman podcast pernah dengar ya, ada kalimat semua agama itu sama menuju Tuhan yang satu. Jadi dia seakan-akan menyamakan semua agama untuk menuju Tuhan yang satu. Bedanya Islam pakai jalan tol, agama yang ini jalannya yang berlubang-lubang, jalan yang ini jalannya yang agak berparit-parit leceh kata orang Rohil kan. Nggak bisa. Kenapa? Karena agama yang lain itu beda Tuhannya. Betul. Nah, yang kita yakini akidah yang benar itu adalah inna dina indallahil Islam. Agama Islam yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampur adukkan. Kayak pemahaman sekarang, coba perhatikan kan, dengan serta-merta dia melakukan sesuatu yang ternyata bertentangan dengan Islam. Dan yang terakhir liberal. Liberal itu pemikiran bebas. Menafsirkan ayat Allah sesuka hati dia. Contoh, ada orang ya yoga ya, sholat itu bagi dia cukup dengan mengingat Allah. Nggak perlu pakai takbiratul ihram, ruku sampai salam. Yang penting ingat Allah, siap sholat. Dan orang ini kalau nggak kuat ilmu kita, maka kita akan meyakini, oh betul enggak ya. Saya pernah ketemu orang seperti ini. Dia katakan bahwa menafsirkan ayat Allah wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi ingat ya Allah gini ya. Ada sholat dah katanya. Kalau kita nggak kuat iman kita, ilmu kita, dia bilang, coba Anda cari 30 juz, 6.666 ayat, 114 surah, kata dia. Ada nggak sholat itu diawali takbiratul ihram sampai salam? Emang nggak ada kan? Nggak ada. Tapi dia lupa bahwa kalau Al-Quran tidak ada penjelasan lain, yaitu hadis. Hadis yang kita kenal, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau sebagaimana aku sholat. Jadi sahabat melihat Nabi sholat begini, ruku dan seterusnya. Jadi kita sholat seperti yang kita lakukan ada dalilnya, itu hadis meskipun Al-Quran tidak ada. Betul. Jadi orang liberal itu suka menafsirkan ayat Allah secara sembarangan. Termasuk juga menafsirkan lakum dinukum waliyadin itu dengan meyakini bahwa nanti hari Ahad kita orang Islam pergi ke rumah ibadah agama Nasrani. Nanti hari Jumat orang Nasrani pergi rumah ibadah umat Islam di masjid. Mana betul begitu? Akhirnya bawa tumpeng. Ngapain kasih tumpeng? Mendingan kasih tumpeng kepada anak yatim. Betul. Kenyang lagi anak yatim, kita pahala. Sebenarnya saya punya teman ya, yang non Muslim, dia tuh sebenarnya risih dengan ajaran yang liberal ini yoga sebenarnya. Dia nggak suka juga kalau seandainya ibadah dia distir, dikontaminasi, dimasukin dengan ajaran yang lain. Contoh misalnya kami beribadah, lalu di situ di depan dikawal ormas-ormas Islam yang katanya ormas Islam, dikawal lah setiap pintu. Kami risih, kata orang teman saya ini non Muslim, kami itu sebenarnya risih dijaga sama teman kami yang Muslim. Kenapa? Karena mereka menganggap kami ini nanti akan terjadi huru-hara, gonjang-ganjing. Padahal mereka tuh pengen kusuk ibadah. Janganlah diganggu-ganggu seperti itu. Sama lah misal masjid kita. Lalu tiba-tiba datang, maaf teman kita beragama lain. Ada teman-teman kita yang pakai media agama lain. Lalu di depan masjid mereka berdiri rame-rame. Ada agama Nasrani, ada agama Buddha, ada Konghucu. Mereka berbaris di depan masjid kita. Gimana perasaan kita? Kita kan, ada apa ini? Iya. Karena kita kan pengen ibadah, kita pengen kusuk. Ada rasa terganggu kita. Bukan seperti itu toleransi. Toleransi yang benar itu adalah kita menghargai keyakinan mereka tanpa mencampur adukkan keyakinan mereka terhadap keyakinan kita. Itu saja sebenarnya. Ustaz, kalau minum, silakan minum. Baik ya. Santai aja Ustaz. Nah. Tapi tanggapan pemerintah terhadap pesantren ini cukup bisa disebut agak lelet juga, Ustaz. Agak lama ya Ustaz ya. Iya. Bahkan di konten podcastnya Uya Kuya, Habib Bahar kan bilang itu kalau pemerintah nggak bisa menutupnya, saya sama santri saya dalam hitungan detik bisa menghancurkan. Gitu. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Terpecah belahlah umat ya, yoga ya. Jadi kalau misalnya seperti yang disampaikan tadi bahwa pesantren ini di backing oleh orang-orang istana misalnya,
ya kan? Maka ini sudah menjadi kemunduran bagi Republik ini. Kalau benar ya, kalau benar di backing oleh orang-orang istana. Kenapa? Karena kalau sudah negara menjembatani, melindungi kelompok aliran-aliran sesat, maka sudah dipastikan negara itu akan menuju kehancuran. Betul. Kenapa? Karena aliran-aliran sesat inilah banyak di setiap negara sudah mulai hancur. Kita lihat sajalah, Yoga ya, di tanah Arab sana. Betul. Ya kan perpecahan dulu terjadi perang negara Libya, ya kan sampai-sampai pemimpinnya dibunuh. Kemudian negara-negara yang Irak, negara-negara yang Timur Tengah sana. Betul. Itu dari mana? Dari pemahaman pemikiran aliran sesat sebenarnya. Sekte-sekte inilah yang coba ingin menggerus pemikiran pemimpin. Jadi akhirnya pemimpinnya tercuci otaknya, akhirnya semua ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh datuk nenek moyang yang benar langsung disirna. Dibasmilah pondok-pondok pesantren yang ahli sunnah wal jamaah. Ditutuplah pesantren-pesantren yang benar-benar tulus ikhlas mengajarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pemimpinnya sudah dikotori pemikiran-pemikiran sesat. Jadi kalau seperti ini dibiarkan, maka akan hancur. Betul. Dan itu sudah ada pernah kejadiannya yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau pemimpinnya benar-benar berada di atas jalan yang diridhoi oleh Allah, tidak tergoda dengan aliran-aliran yang sesat ini, aliran-aliran sempalan ini, maka percayalah, Indonesia, negara yang kita cintai ini, akan senantiasa diselamatkan Allah dalam kategori baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur gitu. Oke. Ini terakhir Ustadz, jadi apa tanggapan, apa yang mesti kita lakukan terhadap orang-orang yang seperti ini? Ya, kita melihat hadis Nabi ya Yoga ya, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyiru biyadih. Jadi kalau kita benar-benar melihat nyata kemungkaran itu, maka kita cegah dengan tangan. Tangan ini apa maksudnya? Kekuasaan. Kita tentu ya Yoga ya tidak bisa mencegah dengan kekuasaan karena kita tidak seorang pejabat, tidak seorang penyelenggara negara ini. Berarti kalau ini tidak bisa kita penuhi, kata Nabi, fa'ilam yastati, kalau nggak sanggup kamu dengan tangan kamu, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kekuasaan, nggak sanggup kita karena kita bukan seorang yang diberikan kewenangan, maka fabilisa nih, dengan lisan kita. Alhamdulillah lewat podcast ini salah satu cara ikhtiar kita untuk bisa mengkanter, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang menonton, supaya hati-hati pemahaman-pemahaman yang kita bahas tadi ini. Kenapa? Ini aliran-aliran sesat. 10-20 tahun yang akan datang, kalau ini dibiarkan, maka generasi yang akan datang kita akan saksikan Yoga ya, mereka nanti mengkafirkan orang tuanya. Betul. Ini sudah kejadian. Pernah kejadian anaknya baru selesai S1, melihat ibu bapaknya sholat seperti kita, lalu dengan serta-merta dia katakan ibu kafir katanya. Karena bagi dia sholat itu tidak ada tuntunan dalam Al-Quran. Betul. Nah itulah pemahaman yang setengah-setengah. Bahkan pernah kejadian beberapa tahun yang lalu, pemahaman yang lainnya adalah dia membolehkan nikah secara kontrak, secara berkala. Yang istilahnya dalam Islam nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu apa? Aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore tunai. Nggak boleh. Artinya dia memberikan batasan dari jam 7 sampai jam 5 sore kita nikah. Setelah jam 5 sore kita cerai. Nggak boleh. Dalam agama kita menikah itu kalau bisa sekali seumur hidup. Kalaupun terjadi di pertengahan jalan perceraian, yaitu jalan terakhir saja. Tapi tidak boleh kita berikan jarak. Tidak boleh kita berikan masa. Nah itulah pemahaman Syiah yang fatal luar biasa. Dan target marketing mereka adalah dengan cara nikah mut'ah ini. Dan siapa sasaran mereka? Anak muda ya, betul. Kenapa anak muda ini kan? Oh daripada kami free sex, betul, seks bebas, mendingan kita nikah mut'ah. Kata dia itu pemahaman yang salah. Betul. Dan saya punya teman dokter yoga ya, dia pernah mendapati pasien datang ke kliniknya. Lalu pasien ini perempuan pakai, maaf ya, pakai jilbab panjang. Kelihatannya lah solehah, akhwat yang solehah. Setelah itu diperiksa, terkejut dokter ini. Setelah itu ditanyakan, maaf bu, ibu terindap penyakit HIV/AIDS. Kaget ibu nih, kenapa? Ya setelah saya diagnosa ibu penyakit itu. Lalu dokternya bilang, apakah ibu maaf suka gonta-ganti alat kelamin? Oh tidak, kata dia. Atau mungkin ibu melakukan hal yang lain.
Lamalah merenung ibu nih. Lalu ibu bilang, oh Kak, dalam ajaran kami boleh nikah kontrak. Nikah mut'ah ya, untung dokternya agak bisa ngaji kan. Nikah mut'ah ya Bu ya? Iya. Nah berarti inilah salah satu celah indikasi ibu terkonfirmasi HIV/AIDS. Jadi Islam itu sebenarnya sudah memberikan pagu aturan bahwa kalau orang melakukan kemaksiatan nikah secara kontrak, itu akan berdampak kepada dia dan penyakit HIV/AIDS. Dan penyakit HIV/AIDS itu Yoga ya, tidak di-cover oleh negara atau BPJS. Dan silahkan cari obat sejauh manapun. Dan itu pasti mahal biayanya. Betul. Jadi buat adik-adik, hati-hati marketing orang yang boleh nikah mut'ah, dan itu perbuatan yang sesat dan menyesatkan. Dan nikah mut'ah itu yang paling kasihan wanitanya. Kalau sudah diceraikan, apa yang terjadi? Betul. Dia bawa anaknya ini sudah diceraikan sama mantan suaminya. Akhirnya dia luntang-lanting. Pergi kemana mencari pekerjaan tidak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Dampaknya betapa banyak yang kita lihat seorang ibu dengan terbiasa dengan mudahnya membunuh anaknya. Betul. Gara-gara apa? Pusing, nggak bisa menghidupkan anaknya. Nah, ulah siapa tadi? Ulah orang yang melakukan aliran-aliran sesat ini. Betul. Jadi hal seperti inilah lewat podcast ini, ikhtiar kita, upaya kita lakukan adalah kita semaksimal mungkin kita suarakan perbuatan-perbuatan orang-orang yang melakukan penyimpangan kemungkaran ini. Supaya apa? Supaya kita senantiasa terhindar dan kemudian anak-anak cucu kita ini benar-benar dia mendapatkan pemahaman yang baik. Begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama Yoga. Penjelasannya sore hari ini cukup banyak yang bakalan kita tanyakan lagi, cuman karena waktu sudah memisahkan kita dan kita akhiri sampai di sini dulu. Thank you Ustaz sudah memenuhi undangan kita. Sama-sama Yoga, terima kasih di podcast hari ini. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan Alon-Alon Podcast episode ke-26. Jangan lupa like, comment, subscribe, komen di bawah siapa lagi yang bakalan kita undang dan apa lagi yang bakalan kita bahas di episode selanjutnya. Dan teman-teman, hari ini kita Gaza Manajemen sedang mengadakan gerakan wakaf 1000 Al-Quran. Buat teman-teman yang kepengen berwakaf, silakan transfer wakafnya melalui Bank Riau Kepri Syariah. Rekeningnya sudah kita cantumkan di kolom deskripsi, atau juga bisa berdonasi lewat kitabisa.com, dan linknya sudah kita cantumkan juga di kolom deskripsi. Terima kasih, see you next time di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.